Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan akhwat pendengar setia radio Silaturahim dan pemirsa Rahasia Visual di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Rian Mulyana bisa kembali hadir di tengah-tengah ikhwan akhwat sekalian dalam program acara Tausiah Sore. Insya Allah di sore hari ini kita masih akan membahas kitab Mausu'atu Adabil Islamiyah bersama Ustadz Wahyudi KS, dan kita akan membahas satu tema baru di kesempatan ini, yaitu adab tolak, adab at-tolak ya, tentang tolak. Ikhwan akhwat yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi dengan kami, silakan catat nomornya di 021 845 1512, atau ikhwan akhwat bisa kirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0811999720. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita langsung saja. Ustadz Wahyudi sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya. Kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tentang at-tolak ini ya, perceraian ya. Bukan penceraian ya. Ini tentang adab perceraian ya, bukan hukumnya nih, bukan fikihnya ya, tapi kan di Bulughul Maram udah dibahas dulu. Di Bulughul Maram ya, kita akan bahas ikhwan akhwat adab tentang perceraian, tentang tolak. Ikhwan akhwat yang ingin bertanya silakan nanti, dan Ustadz Wahyudi silakan untuk mulai Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat pemirsa Rahasia Visual dan pendengar radio Silaturahim di mana saja berada, semoga Allah memuliakannya untuk menjadikan manfaat ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Mari kita awali majelis ini dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Pernikahan adalah merupakan bagian daripada kehidupan manusia, yang mana Allah SWT menyebutkan bahwa pernikahan ini janjinya adalah disebut dengan misakon golizo, perjanjian yang dahsyat. Ya, perjanjian yang dahsyat diseimbangkan dengan perjanjian Bani Israel di bawah Gunung Tursina, dan disejajarkan dengan perjanjian para nabi dan rasul Allah ketika akan menyampaikan risalah Allah. Artinya bukan perkara yang perkara yang sederhana ya. Ini perkara yang dahsyat, disebut sakral, sehingga di Al-Quran hanya 3 itu yang disebut dengan misakon golizo, perjanjian yang dahsyat atau perjanjian yang hebat. Nah, namun demikian dalam kehidupan berumah tangga memang tidak selamanya datar, atau juga tidak selamanya naik, tidak selamanya turun ya. Selalu saja ada variasi. Dan seringkali bahkan ada kalanya kondisi keluarga tidak mungkin lagi diteruskan ya, karena adanya sebab-sebab tertentu. Nah, ini misalnya saya terjadi perbedaan pendapat ya, perseteruan, kebencian antara suami istri. Nah, sementara solusi dari konflik ini menuntut kedua pasangan ini adalah untuk berpisah misalkan. Dan ini adalah merupakan sebagai alasan atau sebagai usaha terakhir ya, di mana sudah tidak bisa lagi dipertemukan, sudah tidak lagi dirukunkan. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat fenomena di Indonesia ini, itu sungguh luar biasa besarnya angka perceraian ya, Masya Allah.
Dalam hal ini Kemenag antara dari Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin mengatakan bahwa angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam justru malah banyak. Jadi tahun 2015 itu mencapai 394.246 kasus. Itu dari angka kurang lebih 2 juta pernikahan itu sekian. Jadi berarti subhanallah ya, hampir separuh, hampir seperempatnya. Nah, kemudian di tahun 2016 itu ternyata bertambah jadi 401.717 kasus. Di tahun 2017 mengalami peningkatan lagi. Jadi 415.510 kasus. Di tahun 2018 naik lagi ya sampai 444.358 kasus. Nah, di tahun 2019 bukannya nurun, naik lagi. Jadi 480.618 kasus. Nah, di tahun ini bagaimana? Di tahun ini sampai bulan Agustus, karena belum selesai kan? Ya. Sampai bulan Agustus itu berdasarkan perhitungan ada sudah 306.688 kasus. Itu baru sampai Agustus. Nah, sekarang kita sudah bulan November. Saya belum dapat angka yang sekarang. Dapatnya angka bulan Agustus ya. Nah, ini artinya harus betul-betul serius gitu dihadapi oleh kaum muslimin, terutama oleh yang berumah tangga. Jangan sampai jumlah ini bertambah gitu. Justru makin hari mestinya harus berkurang. Dan angka persen itu harus ditekan betul sehingga kalaupun mungkin hilang agak berat lah gitu kalau hilang. Tapi yang jelas diperkecil pun. Artinya perceraian ini merupakan usaha terakhir untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Begitu. Nah, ini Masya Allah ya, yang terjadi demikian. Nah, kemudian jadi angka tersebut tadi yaitu berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Jadi artinya jumlah perceraian di Indonesia ini rata-rata mencapai 1/4 dari 2 juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun. Nah, maka dengan ini hendaknya kita berusaha untuk menekan angka perceraian ini jangan sampai terus berkembang. Dan salah satunya antara kita harus membahas tentang adab talak. Nah, maka pada kesempatan ini dalam kitab Mawsu'atu Adabil Islamiyah Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada menjelaskan tentang adab talak. Di dalam mukadimahnya juga beliau seperti saya sampaikan tadi, jadi memang dalam rumah tangga ini tidak selamanya lurus ya, tidak selamanya juga datar, tidak selamanya mudun ataupun naik, senantiasa fluktuasi, mengalami perkembangan, mengalami dinamika naik dan turun. Nah, dalam ini beliau menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan ya, adab tolak ini, adab-adab tentang tolak gimana? Karena ada orang yang apalagi di era digital ini ya, banyak sekali yang seenaknya aja mentolak lewat WhatsApp misalkan. Iya, begitu mudahnya mengeluarkan kalimat-kalimat tolak itu. Karena mungkin dia sudah punya pilihan lain dan sebagainya gitu, dengan mudahnya dilontarkan. Padahal tidak sesuai dengan syariat. Nah, dalam ini adab yang pertama, adabul awal, ayyakuna tolak baina zauj, ya, baina zauj. Bahwasanya tolak itu berada di tangan suami. Jadi istri tidak punya hak untuk mentolak suami itu. Yang ada dalam istri itu adalah gugat cerai gitu. Jadi kalau tolak atau cerai itu dari suami. Tetapi kalau istri tidak boleh istri bilang, saya tolak, wahai suamiku, saya tolak engkau. Tidak ada ya. Itu tidak ada dasarnya dalam Islam seperti itu. Yang ada adalah gugat cerai. Gugat cerai itu adalah si istri menggugat apabila sudah tidak tahan untuk melanjutkan rumah tangga, maka dia menggugat, menyampaikannya kepada hakim bahwa saya menggugat suami saya. Nah, jadi inilah yang harus dipahami bahwasanya talak itu atau berada di tangan suami. Jadi ini bukti sebagai kesempurnaan kepemimpinan suami. Jadi selain itu juga suami atau istri seorang laki-laki itu biasanya lebih dapat melanggengkan kehidupan berumah tangga. Sebab pada umumnya seorang laki-laki itu lebih bijaksana dan sabar daripada wanita dalam hal ini. Karena umumnya kaum wanita kan dengan emosional, sedangkan umumnya kaum laki-laki menggunakan akal. Itu maka dijadikan sebagai pemimpin. Nah, di dalam talak ini pun sama, Allah berikan kepada suami sebagai haknya
karena supaya lebih bisa melanggengkan kehidupan rumah tangga. Nah, kemudian menetapkan kendali di tangan suami itu lebih utama ya daripada meletakkannya di tangan istri. Kenapa? Karena wanita seringkali tergesa-gesa atau terburu-buru ya dalam mengambil keputusan dalam waktu yang singkat, bahkan tanpa pertimbangan, bahkan alasan yang masuk akal. Pokoknya sudah nggak enak, udah cerai aja gitu ya. Iya. Nah, seringkali begitu. Sesuatu yang tidak nyaman, dia langsung ujung-ujungnya cerai. Begitu mudahnya. Padahal jelas dia akan menyesal gitu. Kalau sudah status sebagai janda, anggapannya mungkin kalau sudah jadi janda mungkin jadi lebih mudah dari narik orang atau lebih mudah mencarikan pengganti. Ternyata belum juga. Saya sudah menyaksikan berkali-kali. Dan saya seringkali dapat istilahnya jadi tong sampah gitu ya. Iya. Jadi tong sampah pengaduan seperti itu. Nah, saya coba nasihatin jangan minta cerai. Oh, saya udah nggak sanggup, terus ya. Ternyata betul. Nanti kan kalau itu saya jadi bisa, masya Allah. Dengan apa emosionalnya tadi, akhirnya dia minta cerai pada suaminya. Suaminya pun menahan diri. Suaminya konsultasi juga dengan saya, gimana? Saya bilang pertahankan terus. Tapi lama-lama nggak kuat juga suaminya karena desak terus sama istrinya. Akhirnya jatuhlah talak. Cerai. Dan ternyata betul setelah jatuh talak. Si istrinya tuh ya karena dengan tadi berangkat mungkin dengan seolah akan mudah, ternyata susah sekali sampai hari ini sudah bertahun-tahun nggak dapat juga. Gitu. Jadi karena semua jangan mempertimbangkan, seorang suami pun akan mempertimbangkan ketika akan menikahi seorang istri yang jadi janda karena perceraian. Kenapa? Dia ingin tahu latar belakangnya kenapa, karena jangan sampai dengan dia pun akan mengalami hal yang sama kan gitu. Jadi masa itu tentu jadikan pelajaran. Nah, dalam hal ini maka kenapa talak diberikan kepada suami agar lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan. Tentu ini pada umumnya, bukan seluruhnya, tapi pada umumnya. Ya, demikian pula seorang istri pada umumnya memang emosional. Ya, walaupun tetap di antara mereka ada istri-istri yang bisa menjaga atau mengendalikan hatinya sehingga dengan sabar menghadapi permasalahan di rumah tangganya. Baik, kemudian al-adab tsani, ya, adab yang kedua di sini disebutkan al-adab tsani istinfadatu wasailil ilaji qabla tolak. Jadi mengupayakan ya istinfadatul wasailil ilaji qabla tolak. Mengupayakan segala perbaikan sebelum tolak. Jadi artinya tidak ujuk-ujuk gitu ya. Pokoknya tidak setuju, cerai. Hanya perbedaan pendapat cerai. Padahal wajar berbeda pendapat, itu ya beda pandangan. Kenapa? Karena dua sisi yang berbeda. Dari dua keluarga yang berbeda, latar belakang berbeda, mungkin lingkungan berbeda, ini akan sangat mempengaruhi pandangan seseorang gitu. Maka kalau misalkan seorang tidak bisa menahan diri, maka perceraian pun bisa terjadi. Maka di sini bayam bagi lil muslimi idza huwa ra'a min ahlihi iwajan ayastanfida wasailil ilaj allati syara'a Allah taala wa minhan an-nasiha wal mau'izati wal mau'izah fa ilam tujid naf'an. Di sini jelaskan tujid naf'an fal hajr fil madji ya. Jadi maksudnya gini, bahwasanya wajib bagi seorang suami itu bila ia melihat kekeliruan pada istrinya, maka menempuh dulu jalur perbaikan yang disyariatkan Allah. Nah, Allah telah mensyariatkan diantaranya dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat ke-34 dan 35 ya. Di sini diberikan bagaimana syaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Suami-suami itu pelindung bagi istrinya. Nah, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya. Yang demikian karena apa? Bima fadalallahu, kan Allah telah melebihkan ya sebagian mereka pada sebagian yang lain. Nah, maksudnya
si laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan tadi akalnya, kelebihan ototnya dan kelebihan sikap bijaksananya dan sebagainya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena dengan apa-apa yang menafkahkan suami itu min amwalihim dari harta-harta mereka. Fasolihatu, maka istri yang solihah, qanitatun, adalah orang yang taat, hafizatul lil ghaibi, yang menjaga diri, menjaga dirinya, menjaga kesuciannya, bima hafizallah, ya. Lil ghaibi tadi dalam keadaan ketika suami tidak ada di rumah, ya, bima hafizallah, karena Allah telah menjaganya. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kamu takutkan berbuat durhaka. Ya, artinya sudah melakukan tindakan sesuatu yang dikhawatirkan di durhaka, faiduna, maka hendaklah menasihatinya. Jadi nasihatilah perempuan-perempuan atau istri-istri itu, wahjuruhunna, dan tinggalkanlah, ya, istri-istri itu fil madaji, ya, fil madaji, dari tempat-tempat tidur mereka. Artinya kalau misalkan dinasihati juga nggak bisa, masih juga tidak berubah, ya, maka hendaklah suami memisahkannya dari tempat tidur. Dan ini seorang istri yang solihah mesti peka gitu ya. Ketika suami tak mau tidur di tempat tidurnya bersamanya, ya, tidak perlu jangan sampai hilang kepekaan gitu ya. Begitu sih, suami saya lagi nggak mau tidur di sini, ya udahlah, biarin aja. Nah, mestinya introspeksi. Begitu suami, loh kenapa ini, ada apa? Maka segera istri itu datang, minta maaf, terus minta diluruskan kesalahannya di mana, gitu. Nah ini, ya, jadi memang kepekaan seperti ini. Nah, jika itu tidak bermanfaat, artinya suami telah memberikan peringatan dengan tidak tidur di tempatnya, maka masih juga istrinya belum paham, gitu ya, atau tetap durhaka, gitu ya, tetap durhaka. Maka di sini fadribuhunna, ya, fadribuhunna, maka pukullah istri tersebut. Nah, tentu saja dalam ini dengan pukulan yang tidak mencederai. Karena pukulan di sini dalam artian bukan untuk menzalimi, bukan, tapi mengingatkan, gitu ya. Mengingatkan satu tindakan yang bijaksana, ya, pukulannya pun tidak boleh pukulan-pukulan yang mencederai, bahkan tidak memukul muka, ya. Jadi ya mungkin memukul tangan atau memukul kaki, tapi itu pun jadi sebuah perhatian kalau si istri itu masih punya kepekaan. Kecuali kalau istri sudah dablek gitu ya, sudah tak lagi ada kepekaan, dianggapnya itu bukan sebuah peringatan gitu ya. Nah, itu sudah lain ya. Maka dalam ini hendaknya seorang suami juga melihat tentang kepekaan istrinya ini. Nah, fa in ata'nakum, maka apabila telah mentaati kalian, pada tabgu alaihinna sabila, maka janganlah, ya, kalian mencari-cari jalan, gitu, mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Kemudian innallaha kana aliyyan kabira, sesungguhnya Allah adalah maha tinggi dan maha besar. Ayat berikutnya, fa in khiftum shiqaqa bainihima, maka jika kalian mengkhawatirkan atau takut, ya, karena terjadi persengketaan di antara keduanya, ya, kamu khawatir terhadap terjadi persengketaan di antara keduanya, antara suami istri itu. Kemudian apa selanjutnya? Fab'asu hakaman min ahlihi. Maka utuslah, ya, seorang juru damai, hakim di sini juru damai dari keluarga laki-laki. Wa hakaman min ahliha, dan juga seorang juru damai dari keluarga perempuan, ya, dari istri. Jadi suami ada yang mewakili, dari istri ada yang mewakili. Nah, kemudian iyurida islahan yuwafiqillahu bainahuma. Nah, kemudian kalau keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Jadi kalau dua-duanya kan sudah bisa, misalkan sudah berpikir beberapa hari, ya, lalu kemudian datanglah kedua hakim ini bertemu dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, dari pihak suami dan pihak istri, bertemu membicarakan keduanya. Nah, kemudian disepakati dan islah keduanya, maka inilah yang akan Allah berikan hidayah atau taufik kepadanya. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah
Maha teliti, ya, Allah Maha mengenalnya. Ini adalah merupakan adab yang kedua. Jadi sekali lagi kita harus mengkhawatirkan betul, ya, bertambahnya angka perceraian karena ketidakpahaman dalam masalah ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, al-adabus salis. Al-adabus salis adalah an-niyatus shalihah, itu niat yang baik. Nah, dengan wal maksud, dan yang dimaksud adalah annal insana yang bagi ayyakuna lahu niyatun hasanatun fi talaqihi kama kanat lahu niyatun hasanatun fi zawaji. Nah, jadi adalah seorang yang harus memiliki niat yang baik ketika akan menjatuhkan talak. Tuh, jadi menjatuhkan talak pun niatnya harus baik, jangan niat buruk. Ia harus mempunyai niat baik seperti ia ketika akan menikahinya. Mau nikah kan niatnya baik, ya, niatnya ibadah karena Allah untuk semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menempuh keluarga yang islami, mengayuh keluarga ini dengan aturan Islam yang kita harapkan kita sampai kepada pantai harapan, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Nah, tentu akan mengarungi samudra kehidupan dengan berbagai macam ujian, tantangan, rintangan, godaan, bahkan rayuan, tapi kita berjanji dengan akad nikah itu akan tetap bersama. Tuh. Ternyata ada masalah di lapangan, gitu ya. Maka di sini tentu harus dengan niat yang baik. Jika meneruskan kehidupan suami istri akan menjadi sebab tergoncangnya salah satu di kedua belah pihak, apakah istrinya menjadi stres gitu atau suaminya jadi stres gitu ya, kalau dilanjutkan, maka disinilah dicari dengan jalan damai tadi. Artinya hendaknya kalaupun sampai puncaknya tetap harus dilakukan bahwa izdama alaih fatafaraqu alaih. Maka itu termasuk salah satu di antara 7 golongan manusia yang akan dapat perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah nanti di yaumil qiyamah, adalah orang yang berpisah karena Allah dan bersatu karena Allah. Nah, demikian pula antara suami istri. Jadi dia harus berpikir dan terus dimusyawarahkan, jangan sampai cerai ini dijadikan jalan pintas. Tuh. Tapi harus dijadikan sebagai usaha terakhir untuk menjaga kelestarian rumah tangga. Usaha terakhirnya adalah kalau tidak bisa dilanjutkan, ya sudah, artinya berarti dengan cerai, dengan catatan tadi. Nasihat, kemudian memisahkan di tempat tidur, ya, kemudian memberikan pukulan, lalu kemudian yang keempat adalah membawakan hakim. Nah, tujuannya apa? Supaya suami dapat menyelamatkan agamanya dan menjauhkan diri dari kerusakan, ya, yang mungkin lahir dari masalah-masalah tersebut. Artinya mungkin karena frustasi, karena menimbulkan goncangan dari itu, lalu akhirnya si suaminya jadi sering ke bar, sering ke tempat WTS, nauzubillah min dzalik, ya. Nah, itu tidak mustahil seperti itu, ya. Nah, demikian pula jangan sampai terpaksa jatuh kepada perkara yang diharamkan Allah, ya. Jadi ini adalah merupakan hal yang harus dipahami. Demikian pula istri juga sama, ya, harus dipikirkan lebih jauh untuk kedepannya itu seperti apa kalau sampai terjadi perceraian. Apakah akan jadi lebih baik itu, atau akan jadi lebih buruk sesudah perceraian itu. Jadi hendaknya menciptakan suasana dan kondisi yang juga bisa menenangkan anak-anak kita, karena anak-anak itu dampaknya luar biasa, ya. Anak yang akibat perceraian orang tuanya kalau tidak sungguh-sungguh gitu, ya, mengatasinya itu luar biasa. Ada memang yang harmonis. Contoh gini, saya contohkan nih, ada 2 keluarga. Taruhlah keluarga A dan keluarga B, ya. Karena suaminya A, istrinya B misalkan. Di tengah perjalanan sudah punya anak 3 nih. Sudah punya anak 3. Tapi rupanya watak suaminya yang keras ini nggak berkenan di istrinya. Sampai akhirnya bertahan sampai punya anak 3, tapi tetap saja istrinya merasa tidak nyaman. Itu. Puncaknya apa? Puncaknya terjadi perceraian. Itu, perceraian terjadi. Nah, kemudian sudah itu si istrinya dikembalikan kepada keluarganya. Tapi anak-anaknya dibawa.
Jadi suaminya nikah lagi, si istri ini bawa anak 3 diserahkan kepada keluarganya. Tentu saja jadi repot kan. Nah, kemudian ya qadarullah ketemulah dengan seorang duda yang juga punya anak 3. Tapi duda ini bukan karena perceraian, duda karena meninggal. Nah, bertemulah ceritanya, bertemu dan alhamdulillah rupanya dengan izin Allah, Allah pertemukan dengan yang cocok. Sehingga kedua suami istri ini, artinya suami yang punya anak 3, istri yang punya anak 3, bisa rukun sampai dewasa. Artinya sampai meninggal, itu tetap dalam kerukunan. Nyaris tidak pernah berantem. Berbeda si istri dengan ini, berantem dulu gitu. Nah ini salah satu contoh di lapangan yang saya lihat, bahwa ternyata 3 orang ini 3 putra duda, ini 3 putra janda, gitu ya. Dan bisa diurus oleh keduanya, bisa rukun keluarganya. Jadi 6 saudara ini tetap rukun, masya Allah. Jadi kenapa? Karena si janda ini memperlakukan anak tirinya seperti anak kandungnya, sang duda pun memperlakukan anak istrinya juga seperti anak kandungnya. Nah, sehingga dengan demikian dan mereka sering dipersamakan dipertemukan, sering bersamaan, kadang makan bersama ya, bahkan sampai foto bersama, kemana-mana sering bersama. Jadi mereka terjalin dari kecil itu seperti keluarga sendiri. Nah, ini contoh kecil keluarga yang bisa mempertahankan ya keharmonisan dan masya Allah, sehingga tetap anak-anaknya bisa terjaga, termasuk pendidikannya bisa terjamin. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, para pemirsa Rasil Visual dan pendengar Silaturahim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di bagian ketiga. Jadi kita harus meluruskan kalau ada orang yang mau bercerai karena faktor-faktor tadi, karena keterpaksaan, ya, karena ketidaksejalanan dalam pandangan, karena ternyata menemukan hal yang memang tidak wajar gitu ya, sehingga kalau dilanjutkan akan berdampak lebih buruk. Dan setelah ia melakukan musyawarah, melakukan istikharah dan sebagainya, maka puncaknya memang jalan yang terbaik adalah perceraian, maka itu boleh dilakukan. Inilah Islam memberikan kesempatan. Tapi kalau tadi melihat angka yang besar begitu, nampaknya itu tidak semua tahu ada tolak ya. Karena kalau tak ada tolak kayaknya tidak akan sebanyak itu gitu. Ya, ini dugaan saya seperti itu. Kalau misalkan mereka tahu ada melakukan tolak ini, mesti akan sangat hati-hati. Tidak akan begitu mudah mengungkapkan kalimat tolak. Nah, maka di adab yang keempat, ya, dalam Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nanda menyebutkan al-adabur rabi', ya, itu al-bu'du an istimalil labdil tolak bistimrorin. Ya. Ya, jadi al-bu'du an istimali labdil tolak bistimrorin. Artinya, jadi harus menghindari sebenarnya kata tolak ini. Hendaknya dihindari kata talak ini karena banyak orang sering menggunakan kata tersebut ketika terjadi pertengkaran antara suami istri atau suami menggunakan kata itu untuk mengancam istrinya gitu ya. Nah, ini padahal tidak boleh ya, tidak boleh dipermudah urusan ini. Jadi perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Jadi perkataan ini benar-benar menyebabkan terjadinya talak yang sesungguhnya. Karena itu wajib menghindari ya kata talak ini yang bukan pada tempatnya. Jadi jangan sampai perkara-perkara yang sepele sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit talak gitu ya. Nah, ini bagi suami hendaknya mampu menjaga lisannya dalam hal ini, jangan sampai mempermudah kalimat talak. Kemudian al-adabul khamis, adab yang kelima, itu adamut talaqi li ghairi sababin ma'qulin. Jadi tidak menjatuhkan talak dikarenakan sebab yang tidak masuk akal. Ya, jadi tidak masuk akal sebenarnya sebabnya itu. Nah, itu jangan sampai jatuh talak. Seperti apa contohnya? Ya, disebutkan karena yang selayaknya seorang muslim itu menjatuhkan talak pada istrinya tanpa sebab yang masuk akal. Jadi harus betul-betul makul, betul-betul masuk akal bahwa memang ini tidak ada jalan lain gitu. Jadi jalan yang sudah sangat darurat gitu ya. Jadi memang benar talak ini pada prinsipnya dibolehkan, benar dibolehkan. Tapi Islam tidak menganjurkan untuk melakukannya tanpa alasan yang benar. Jadi sungguhnya perbuatan ini karena dapat merusak
rumah tangga, ya, kehidupan rumah tangga bisa rusak karena talak itu, bisa berdampak kepada anak, kepada keluarga, kepada pihak-pihak lain, masya Allah banyak sekali, ya. Karena alasannya menikah kan bertujuan untuk membangun dan menegakkan rumah tangga didasarkan pada landasan Islam. Nah, apabila suami dan istri ini sudah memiliki anak, tentu ini pun akan membawa dampak yang cukup besar kepada anak-anaknya. Maka hendaknya dijaga betul, jangan sampai kita menjatuhkan kalimat talak ini dengan mudah. Nah, kemudian al-adabul sadis, ya, alla tatlubul mar'atun at-talaq min ghairi ba'sin. Jadi, hendaklah seorang wanita ini tidak menuntut talak tanpa alasan yang jelas. Tuh, jadi suami pun tidak boleh memudahkan ungkapan talak. Seorang wanita pun jangan sampai, ya, sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta cerai. Kayaknya kurang ekonomi dikit minta cerai, ya. Ada sesuatu yang tidak nyaman minta cerai. Begitu mudahnya kalimat itu dilontarkan. Nah, ini. Jadi tidak boleh, istri tidak boleh menuntut talak kepada suaminya tanpa sebab yang jelas dan masuk akal. Nah, soal masuk akal ini adalah contoh, misalkan istri sangat membenci suaminya. Suami memperlakukan istri dengan sangat buruk, ya. Tidak ada kelembutan sama sekali, istri dilakukan seperti hewan dan sebagainya gitu, ya. Atau suami tidak memberikan hak-haknya kepada istri. Hanya kan hak istri itu kewajiban suami. Ini malah tidak dilakukan. Istri dituntut untuk melakukan kewajibannya tapi tidak dipenuhi haknya. Nah, ini kalau itu alasannya benar kan. Nah, tapi ingat juga sabda Rasulullah SAW bahwa banyak istri yang masuk neraka karena tidak syukur pada suaminya. Sahabat, bagaimana seorang istri tidak syukur pada suaminya? Ketika suaminya berbuat baik dari sejak dia menikah, begitu satu saat berbuat keburukan, berbuat sesuatu yang tidak nyaman di hatinya, maka hilang itu di pikirannya seolah suaminya tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Nah, akhirnya maki-maki atau bahkan merendahkan suami dan bahkan membentak suami dan sebagainya. Jadi seolah suaminya tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Nah, inilah yang dikatakan istri yang banyak masuk neraka karena tidak syukur atas kebaikan suaminya. Ada istilah, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Ya, ini yang terjadi. Ya, maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan, ayyumamro'atin sa'alat zaujahat tolaqo min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha ra'ihatul jannah. Masya Allah, ngeri gitu. Ya. Jadi ayyumamro'atin sa'alat zaujaha. Siapa saja wanita yang meminta talak, ya, at-talaq, zauja at-talaq, meminta talak kepada suaminya, min ghairi ma ba'sin, tanpa alasan yang jelas. Tuh. Faharamun 'alaiha, maka haram atasnya raihatul jannah, yaitu wanginya surga. Masya Allah. Ngeri gitu ya. Seorang istri sampai haram mencium wanginya surga, baru masuk. Wanginya aja tidak diharamkan. Hanya kenapa? Karena dia menuntut cerai kepada suaminya padahal tidak sepantasnya. Artinya belum masuk pada syarat-syarat minta perceraian gitu ya. Hanya hal yang sepele gitu. Hanya karena suami misalkan sedikit tidak nyaman, apalagi kalau misalkan sudah diambil ada orang ketiga. Udah, ente minta cerai aja lah, ntar nikah dengan gua katanya. Apa iya, Mas? Iyalah. Masa saya biarkan kamu, saya nggak tega melihat kamu begitu dilakukan, dijadikan miskin oleh suamimu, susah hidupnya, terus dipanas-panasin. Ini kan sangat mudah memicu. Padahal yang tadinya nyaman-nyaman aja, nah tiba-tiba demikian, maka akan sangat mudah terjadilah perceraian. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, ya, dan dihasankannya Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim, ya, disahihkan serta disetujui oleh Az-Zahabi dari Sauban, ya, dan Sahihul Jami nomor 2706. Jadi ini hadis sahih, harus kita yakini, dan siapa pun pemirsa Rasil Visual atau pendengar Radio Silaturahim, ya, hendaknya diperhatikan betul. Ini merupakan ancaman yang sangat berat atas seorang wanita atau seorang istri yang meminta talak tanpa sebab yang masuk akal. Rasul juga
menyampaikan pula ancaman pada wanita yang menuntut talak itu, al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Tuh, Masya Allah. Sampai begitu. Isi-isi yang meminta dicerai itu adalah wanita-wanita munafik. Masya Allah. Disejajarkan dengan wanita munafik, na'udzubillah. Ini dari riwayat Tirmizi ya, nomor 1186 dan dalam Sahihul Jami nomor 6681. Jadi al-mukhtali'ah itulah wanita yang minta talak dan menebus diri dari suaminya. Akan tetapi larangan ini dibawakan untuk pada wanita-wanita yang menuntut talak tanpa alasan. Jadi tanpa sebab yang kuat dan disyariatkan. Jadi hanya tadi karena misalkan tergiur dengan teman lamanya gitu ya. Begitu ketemu teman lainnya, apalagi ini yang dia pernah jatuh hati kepadanya, akhirnya muncul CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu ya. Nah, udah kayak gitu akhirnya lupa pada suaminya, lupa kepada anaknya, lupa kepada keluarganya. Ah, Masya Allah, akhirnya mabuk kepayang, bahaya lah seperti ini. Nah, ini para ikhwan rahimakumullah, saya kira untuk sementara sampai situ dulu. Baru 6 poin. Jadi dari 6 poin itu sudah terasa gerah juga ya kalau bahas masalah ini gitu ya. Kenapa? Karena memang Masya Allah tidak nyaman gitu. Tapi ini harus dijelaskan agar angka perceraian tuh makin sedikit. Tuh. Jadi di antara tujuan kajian pada kesempatan sore hari ini antara lain mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang memahami akan makin menjaga diri agar tidak sampai jatuh kepada perceraian atau tolak. Demikian, barakallahu fikum. Baik Iwan Awad yang dirahmati Allah, tadi kita sudah dengarkan bahasan dari adab tentang tolak ini. Kita ada 6 tadi sudah kita bahas, sudah kita dengarkan. Bagi Iwan Awad yang ingin bertanya silahkan tentang hal ini di 08111999720 atau Iwan Awad bisa telepon langsung di 02184515
Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Anda masih menyimak Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyu DKS dalam kajian kitab Mausu'atu Adabil Islamiyah, ensiklopedia adab-adab Islam. Dan di sore hari ini kita sedang membahas tentang adab tolak, adab penceraian. Iwan Awad silakan yang ingin bertanya di 0218451512 atau Iwan Awad boleh layangkan pertanyaannya via WhatsApp di 08111999720. Baik Iwan Awad, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas ada 6 dan masih ada beberapa ya Ustadz ya? Ya. Masih banyak ya Ustadz ya? Masih 4 lagi untuk bagian pertama. Untuk bagian pertama kita bahas 10 lah ya insyaallah. Baik, tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rahimakumullah. Tadi kita sudah bahas 6 poin ya tentang bagaimana sih kaitannya dengan adab talak. Nah, kalau misalkan kita paham tentang adab-adab ini, insya Allah kita akan lebih berhati-hati ya, tidak akan begitu mudahnya mengucapkan talak. Demikian pula istri tidak akan begitu mudahnya untuk meminta cerai kepada suaminya. Karena ternyata berat dosanya di hadapan Allah SWT, bahkan sampai tingkat tidak akan pernah mencium wanginya surga. Ketika seorang istri menuntut talak kepada suaminya tanpa alasan yang benar. Nah, di adab yang ketujuh ya, al-adab as-sabi' ya, disebutkan ijtinabut talaqi indal ghadabi awil hazar. Jadi menghindari kata talak ketika marah dan bersenda gurau. Nah, jadi banyak orang yang banyak di antara manusia qad yutlaq imra'atahu fi halatil ghadabi awil hazal. Bahwasanya banyak orang yang mentalak istrinya pada saat ia marah ataupun sedang bersenda gurau. Tuh. Nah, tanpa memikirkan akibatnya gitu ya. Atau tanpa ia menyadarinya. Nah, ini seringkali terjadi. Nah, kadang-kadang misalkan karena sesuatu hal lalu kemudian marah, ujung-ujungnya udah saya ceraikan kayak engkau. Nah, udah cerai gitu. Atau misalkan dalam senda gurau, ya, misalkan sambil bermain gitu ya, Mas, gimana kalau kita cerai gitu. Kira-kira Mas akan susah enggak? Nah, itu enggak boleh sebenarnya. Ya. Jadi kata-kata cerai itu tidak boleh jadi permainan. Ya. Jadi tanpa memikirkan akibatnya, kemudian ia menyesal, kemudian atas perbuatan itu nyesal lah ujungnya, karena tadi mungkin dalam kondisi sedang marah, tidak terkendali emosinya, atau mungkin dalam keadaan kadang sedang gurau pun kadang lepas kontrol, ya kan? Nah ini, maka tidaklah kita berguna penyesalan itu kalau misalkan kita melakukan hal demikian. Oleh karena itu, maka tidak selayaknya, ya. Jadi tidak selayaknya menempatkan keputusan yang sangat berbahaya ini pada saat ia marah atau saat bermain-main. Tidak selayaknya. Jadi hendaknya dalam kondisi yang serius memperhitungkannya, setelah memperhitungkan dengan matang, setelah musyawarah, setelah istikharah, dan memang tidak menemukan jalan lain yang lebih baik daripada tolak, maka baru itu dilakukan. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, salasun jidduhunna jiddun wa hazaluhunna ya wa hazluhunna jiddun. Nah, jadi 3 perkara yang sungguh-sungguh atau main-mainnya pun dianggap sungguhan. Apa itu? Pertama an-nikah, yaitu akad. Kemudian at-tolak, tolak, ya, menceraikan. War-raj'atu, dan rujuk. Ya. Jadi semuanya itu merupakan perkara yang tidak boleh dipermainkan, tidak boleh juga dilakukan dalam kondisi emosional, harus betul-betul sadar. Jadi adapun talak pada saat kemarahan yang memuncak, ya. Hadis tadi riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ya. Jadi pada saat kemarahan itu memuncak, yakni ketika seorang tidak lagi dapat berpikir jernih, ya, tidak lagi kontrol pikirannya, nah, maka biasanya apa-apa yang keluar pun lepas dari mulutnya begitu saja, tanpa ada kendali, tanpa ada kontrol. Dan inilah bisa menjatuhkan. Maka kalau misalkan dalam kondisi gitu, kalau tidak kontrol, itu maka tidak disebut talak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la talaqa wala itaqa fi iglaqin. Jadi tidak ada talak dan pembebasan budak, ya, dalam keadaan iglaq. Nah, apa itu iglaq? Al-iglaq itu artinya tertutup, ya.
iglaqil kitab misalkan, tutuplah kitab. Artinya marah yang memuncak ketika seorang tidak dapat mengendalikan dirinya, tertutup pikirannya. Itu, tutup pikirannya. Tidak menyadari apa yang dia lakukan. Jadi setelah sadar, kamu betul. Kapan saya enggak mengucapkan talak? Nah, itu berarti dalam kondisi tidak sadar. Nah, tidak menyadari apa yang ia ucapkan. Adapun jika suami menyadari apa yang ia ucapkan, walaupun marah, tapi sadar gitu. Iya, saya sadar. Saya memang marah dan saya sadar bahwa itu yang saya jatuhkan talak. Nah, itu udah pas jatuh. Itu, ya. Jadi ini, masya Allah, jangan pernah kita mempermainkan masalah ini. Walaupun mungkin kalimatnya sederhana, ya, udah saya ceraikan kau. Tuh, udah, cerai. Ya, begitu mudahnya. Memang kalimatnya cuma lima huruf. Cerai kan gitu. Talak kan cuma 5 huruf. Nah, tapi dampaknya luar biasa, dahsyat sekali gitu. Karena dia telah memutuskan tali ikatan yang oleh Allah disebut misaqon golizo tadi. Perjanjian yang hebat, perjanjian yang dahsyat. Jadi janji yang sakral itu terputus hanya dengan 5 huruf tadi, kalimat cerai atau talak. Masya Allah. Kemudian yang ke-8 ya, al-adabus samin as-sidqu fi muhawalatil islah. Ya. Jadi as-sidqu fi muhawalatil islah. Maksudnya adalah jujur ya dalam usaha perdamaian. Itu maksudnya gitu. Jujur dalam usaha perdamaian. Nah, disebutkan bimakna annal zawjaini yang bagi ayyakuna sadiqaini wa ragibaini fil islahi haqqan. Nah, disebutkan demikian. Jadi, hendaknya suami istri ini memiliki niat yang jujur dan kemauan yang benar untuk melakukan perdamaian. Maka seorang suami dan istri yang dibekali agama yang cukup, setelah ia mempertimbangkan dengan seksama, ia kemudian bermusyawarah, ia beristikharah kepada Allah. Lalu dia mencoba mendinginkan hatinya, mendinginkan pikirannya, ya. Lalu kemudian mohon kepada Allah yang terbaik, maka si itu tentu akan memprioritaskan keselamatan agamanya tadi. Maka niat yang jujur dan kemauan yang benar keduanya untuk melakukan perdamaian. Nah, jadi di sini adalah bila sebagian pihak melakukan upayanya itu pada keduanya sebelum melakukan talak. Ya, jadi kalau misalkan saya udahlah nggak jadilah menyampaikan talak, nah, cabut lagi niatnya. Maka itu juga tentu dengan awalnya diutus 2 hakim tadi dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jadi dari pihak suami dan istri bertemu dan kemudian disitulah berlaku adil dan jujur kedua belah pihak untuk upaya perdamaian. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya, jadi hendaklah utus ya seorang hakim atau seorang juru damai dari pihak muslimin atau pihak suami dan juga juru damai dari pihak istri. Nah, kemudian yang ke-9, al-adabut tasi', adab yang ke-9 adalah at-ta'ni wa taris qabla talaq. Artinya menahan diri dan memikirkan matang-matang sebelum menjatuhkan talak. Nah, di sini, bayam bagi adamu talak illa ba'da ta'ni wa tafkir amik. Jadi, selayaknya seorang tidak menjatuhkan talak kecuali setelah dia memikirkan matang-matang. Ya. Wa tafkir amik itu mendalam betul memikirkannya, ya, menimbang baik buruknya supaya ia tidak merugikan istrinya dan anak-anaknya. Nah, juga bisa juga itu dapat merugikan dirinya, ya, bukan hanya pada anak dan istrinya, tapi juga bisa merugikan dirinya dengan menghancurkan rumah tangga yang telah dibangun selama ini. Nah, ini maka dipikirkan matang-matang, jangan sampai kita terburu-buru, ya. Nah, pikirkan matang-matang sehingga dengan itu bisa menahan diri, tidak terburu-buru, ya, sehingga tidak mengambil keputusan yang serampangan. Nah, yang bisa mengakibatkan penyesalan. Nah, ini hendaknya kita menjaga.
Kemudian yang ke-10 ya, di terakhir di bagian pertama ini, al-adabul ashir, adamu su'alil mar'ah, adamu su'alil mar'atu talaqud dortaha. Jadi artinya wanita dilarang meminta talak atas madunya. Nah, ini ya, atas madunya. Maksudnya apa? Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh seseorang wanita muslimah yang memiliki seorang istri madu atau lebih ya. Jadi punya saingan. Jadi punya istri kedua, ketiga, keempat gitu ya. Maka ada madunya, maka tidak boleh seorang istri menuntut pada suaminya untuk menceraikan madunya. Ayo, ada nggak yang biasanya begitu? Kayaknya ada. Ada kan? banyak. Ya, pemirsa Rasil juga mungkin ada aja ya. Iya. Iya, kelihatan dari sini maksudnya. Dari sini. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Yang karena istrinya dua, istrinya kemudian berusaha untuk menguasai suaminya sendirian. Iya. Nah, maka kemudian dia mencoba mempengaruhi suaminya, ya, memberikan pelayanan maksimal, lalu kemudian memberikan Provokator, ya. provokasi, gitu ya, supaya suaminya menceraikan madunya. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan setelah ini tidak jadi lagi. Nah, Rasulullah SAW mengharamkan ini. Dalam sabdanya beliau begini, la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha. Oh, Masya Allah. Janganlah seorang perempuan atau seorang istri meminta saudarinya ditalak. Ditastabrigo sohbataha. Nah, agar ia dapat merebut bagian madunya sendiri. Oh, wal tangkih, dan ia dinikahinya. Fa innalaha ma kudiro laha. Sesungguhnya bagiannya itu apa yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi qanaah. Gitu. Ya, qanaah berarti itu sudah takdir, ya sudahlah. Nah, berarti saya harus berbagi nih gitu. Ya, Masya Allah. Ini yang kadang-kadang satu sisi ya, antara si A dan si B ini, misalkan dua istri, si A dan si B, yang muda dan yang tua, ya. Yeah. Maka akan lebih pas itu menyebutnya bukan yang muda yang tua, tapi istri pertama, istri kedua gitu. Kenapa? Kalau yang muda yang tua kan jadi kesannya jadi lain. Iya. Ya, oh itu istri muda. Nah, ini Mahmud katanya. Mahmud. Ini istri ketua. Kesannya jadi lain. Padahal boleh jadi istri keduanya itu lebih tua. Iya. Ya enggak? Nah, tapi kalau disebut istri kan jadi kesannya ini istri tua. Tapi kalau disebut udah istri pertama, istri kedua. Nah, ini para ikhwan rahimakumullah ya, para suami terutama yang pendengar radio silaturahim atau pemirsa Rasil Visual, hendaknya memperhatikan betul. Bila jadi seorang suami, hendaknya pandai-pandai memilah dan memilih dan bersikap adil apabila istrinya punya lebih dari satu. Di Al-Quran katakan fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau memang takut tidak mau berbuat adil, sudah satu saja. Tapi kalau yang bisa berbuat adil, maka silakan. Ya, sampai 4 juga silakan. Karena itu merupakan bagian daripada syariat Islam. Nah, yang kita kadang-kadang sedih, seorang istri ya kadang-kadang nggak jadi imannya itu karena dengar ayat itu. Ya kan? Ya kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tertuk aja. Saya paling sebel dengan ayat ini katanya. Waduh, Masya Allah. Itu nggak sadar itu. Nggak sadar. Itu nggak jadi imannya. Dia nggak jadi imannya. Dia telah berbuat kufur dengan kalimat seperti itu. Maka jangan pernah ya, ibu-ibu ya yang sudah punya suami atau yang belum punya suami, hendaknya menjaga jangan sampai benci kepada surat An-Nisa ayat 3. Ya, karena perintah berpoligami di situ. Ya, jadi jangan sampai benci pada ayat itu. Kan itu ayat Allah. Permasalahannya kita tidak sanggup, lain lagi. Itu urusan pribadi. Tapi jangan sampai benci kepada ayat-ayat Allah. Walau hanya satu ayat. Walau hanya satu kalimat tidak boleh kita benci. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita untuk senantiasa berada pada jalan Allah sehingga pulang dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu. Silakan kita lanjutkan kepada tanya jawab. Ya, baik, demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, 10 poin kita sudah simak tadi, dan ikhwan akhwat yang ingin bertanya silakan di 021 845 1512 atau di WhatsApp di 08 111 999 720.
Baik, kita bacakan beberapa SMS yang sudah masuk di meja redaksi. Di antaranya ada dari Ibu Ejeh di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, suami yang dayus itu yang seperti apa ya Pak Ustadz? Mohon dijelaskan Pak Ustadz, terima kasih. Ya, ad-dayus ini Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah ad-dayus. Tidak akan masuk surga orang yang dayus. Apa itu dayus? Dayus itu adalah membiarkan ya seorang kepala keluarga atau seorang suami yang disebut dayus ketika ia membiarkan pelanggaran syariat terjadi di tengah-tengah keluarganya. Misalkan istrinya tidak pakai jilbab, ya, si suaminya tidak pernah mengarahkan istrinya supaya pakai jilbab, nggak pernah memberikan nasihat, tidak pernah menuntunnya untuk ngaji, ya, tidak pernah mendoakan kepada Allah. Orang peduli aja, udah yang penting saya pakai lah istri saya, yang penting saya pakai aja gitu. Jadi hanya sekedar hubungan biologis, tidak ada hubungan-hubungan yang sifatnya religi gitu ya, hubungan-hubungan keagamaan tidak ada sama sekali. Nah ini yang dikatakan dayus. Lihat anaknya tidak sholat, ya. Lihat anaknya yang sudah dewasa perempuan tidak pakai jilbab juga dibiarkan. Nah itu namanya dayus. Orang seperti ini walaupun dianya rajin, rajin sholat, rajin ngaji, rajin bersedekah, tapi dia membiarkan pelanggaran di tengah-tengah keluarganya, tidak ada peduli, tidak berusaha untuk melakukan perubahan, maka inilah dikatakan ad-dayus. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Bagaimana kalau dia juga nggak rajin ya? Apalagi ya. Dia rajin aja begitu, ada konsekuensinya. Karena dia punya tanggung jawab, punya kewajiban yang tidak dia lakukan. Dan ingat, makna di sini bukan hanya kepada anak dan istri, tapi kepada seluruh pihak keluarga yang ada di rumah kita. Termasuk pembantu, supir, menjaga kebun, yang itu bagian dari lingkungan kita yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi seorang majikan pun tidak mengarahkan kepada karyawannya, itu pun sama disebutkan ad-dayus. Ya, dayus itu khusus untuk suami atau anggota keluarga lain juga dikatakan seperti itu? Kalau di situ memang masuknya suami. Suami ya. Tetapi istri ketika tidak ikut andil juga, ya, meluruskan, misalkan suaminya cerewet, ya, tapi istrinya mati peduli. Anaknya tuh misalkan ibunya pakai jilbab rapi, tapi anaknya yang sudah dewasa nggak pakai jilbab, nggak menutup aurat. Anaknya yang sudah dewasa tidak mau sholat di masjid, misalkan ya, tidak mau sholat berjamaah, atau sholatnya juga kadang-kadang belang-belang, tapi dia tidak memberikan, nah sama kena juga, karena itu bagian daripada juga tanggung jawabnya. Gitu. Hanya suami jelas lebih berat di hadapan Allah, karena dia sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Demikian. Baik, Ibu Ejeh ya di Sukabumi, semoga terjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz yang jika suami mengucapkan talak lewat tulisan di WhatsApp, apa itu sudah sah menurut agama Pak Ustadz? Ya, tadi kalau kita melihat dari tuntunan syariat, maka harus ada kejelasan yang namanya talak itu. Karena tidak boleh main-main, tidak boleh juga saat marah. Kita kan tidak tahu kalau WhatsApp. Apakah dia dalam kondisi marah, tiba-tiba jempolnya bergerak gitu ya, nah, atau dalam kondisi main-main senda gurau. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi atau HP-nya diambil orang. Medsos itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar tuntunan syariah, kecuali dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Gitu. Dan sudah disepakati kali ya. Jadi seperti halnya gitu. Ini contoh, misalkan gini, ada di satu ketika saya datang ke suatu saya nginep di sebuah rumah ya di luar kota sana. Ya, kemudian tiba-tiba di situ rupanya baru terjadi satu peristiwa yang cukup penting gitu ya. Apa itu? Nah, sang tuan rumah menceritakan kepada saya, Ustaz, belum lama terjadi ada peristiwa di sini gitu ya. Peristiwa apa? Saya bilang, jadi seorang istri yang membanting HP suaminya. Nah, padahal harga suaminya waktu itu harganya 5 juta. Itu dulu peristiwa itu mungkin sekitar tahun 2000-an lah. Jadi kan berarti mungkin kalau sekarang lebih mahal lagi. Iya, betul. Atau bahkan sekarang mungkin bisa lebih murah ya, karena turunnya tuh. Nah, dulu itu dibanting. Kenapa masalahnya? Masalahnya mah iseng. Jadi dari iseng dari temennya, bahasanya begini, Mas,
kapan saya mau dinikah? Kan saya sudah hamil 2 bulan. Kapan saya mau dinikah? Kan saya sudah hamil 2 bulan katanya. Mas kan mesti tanggung jawab gitu. Bahasa cuma gitu doang. Si HP-nya tergeletak di meja. Dibaca sama istrinya. Nah, istrinya tidak babi butanya itu, tanya ini tidak sama itu langsung dibanting HP-nya. Gitu. Suaminya kan kaget gitu ya. Udah gitu suaminya dimarahin sama istrinya. Oh, selama ini jadi diam-diam ya katanya. Wah, kamu sudah menghamili anak orang gitu. Oh, udah marah-marah. Nah, si suaminya, aduh gimana ini jelasinnya, bingung juga suaminya menjelasinnya. Nah, berita sampailah kepada si pelaku tadi bahwa itu menimbulkan percekcokan. Akhirnya mau tidak mau si pelaku datang ke rumahnya. Wah, minta maaf habis-habisan itu. Itu akibat apa? Iseng. Nah ini makanya ingat, jempol ini akan ada orang masuk neraka karena jempol nanti, akan ada orang masuk surga karena jempol. Tergantung. Ini kan jempol seringnya dipakai ya. Iya. Setiap hari sekarang. Jadi hubungan suami istri bisa terganggu hanya dengan iseng seperti ini. Nah termasuk tadi masalah talak pun nggak boleh main-main, ya. Tidak boleh misalkan, udah pakai WhatsApp aja gini. Kan kita tidak tahu kondisinya seperti apa, maka hendaknya diperjelas. Diperjelas. Dengan apa? Dengan ungkapan yang langsung. Iya. Ungkapan yang. Kalau seorang laki-laki itu bertanggung jawab, dia akan perlihatkan kejantanannya. Toh harus dilakukan bahwa talak itu izdama alaihi fatafaraqu alaihi kan? Yeah. Bersatukan Allah, berpisah pun harus karena Allah. Yeah. Jangan udah remeh permasalahan ini. Itu dosa besar seorang suami yang meremehkan masalah talak ini. Dengan gampang aja mentalak istrinya lewat WhatsApp gini, tapi tidak itu lepas saja dibiarkan, nggak pernah diurusin. Baik. Nah itu dosa besar suami. Baik, kita ada telepon dulu nih Ustaz. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana Pak? Ya, saya sebetulnya namanya Firman ya. Bisa bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini Pak Ustadz, ini terjadi kepada saudara saya ya. Ya, alhamdulillah pas saya lagi di mobil ada materi yang seperti ini. Jadi kakak saya lah, sebetulnya kakak saya itu ada suaminya itu bermadu, tapi tidak diinformasikan selama 5 tahun. Ya. Nah dalam kondisi 5 tahun itu, ya menurut pandangan saya itu tidak adil karena pulang ke rumah jarang. Sudah berjalan 5 tahun? Sudah 5 tahun. Iya. Nah, apakah kalau tadi kan dalam Islam, dalam agama kan, dalam negara kan ada gugat cerai lah. Iya, betul. Nah, kalau misalkan gugat cerai itu berdosa nggak kalau misalkan dilakukan seperti itu? Karena menurut pandangan saya ya tidak adil. Tadi saya bilang menyampaikan ke kakak saya itu, tolonglah konsultasi ke ustazah atau ustaz yang lainnya seperti itu. Ini jarang pulang ke rumah yang mana Pak? Ya? Ya ke rumah istri. Ke rumah istri yang pertama? Ya dalam 5 tahun ini sih memang kalau seminggu itu seminggu sekali juga tidak ke rumah. Ya mungkin juga kan aktivitasnya juga banyak di luar, tapi dia jarang pulang ke rumah lah. Gitu. Baik. Saya nggak tahu kalau mau pulang kemananya, saya tidak tahu. Tapi intinya ya ketahuannya itu baru dalam bulan-bulan ini seperti itu. Jadinya ya saya sebagai keluarga yang merasa kaget juga, walaupun laki-laki kan seperti itu. Makanya mau minta tanggapan Pak Ustadz. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamba Allah di perjalanan ya. Pertama yang harus dilakukan adalah terus terang, biar terang terus. Ya. Artinya ada kejelasan dulu, diperjelas permasalahannya. Jadi ketika hal semacam itu kan mungkin ada sangka sangka. Masih ada dugaan-dugaan. Kenapa ini sampai begini? Kenapa sampai terjadi 5 tahun? Kenapa sampai seolah tidak adil? Di sini sehari, di sana sekian hari, misalkan ya. Nah, mungkin harus diperjelas. Karena itu harus dimusyawarahkan. Jadi dari yang bersangkutan diminta pertanggungjawabannya seperti apa. Saya boleh jadi misalkan memang bukan bermaksud untuk tidak berbuat adil, tapi karena kondisi yang memaksa, misalkan tempat kerjanya yang berjauhan dan sebagainya, ini semua harus dipertimbangkan. Dalam hal ini Islam tetap harus menetapkan seadil-adilnya. Maka disinilah perlu adanya hakim yang menengahi, yang dia paham Islam. Jadi tidak sembarangan. Jangan hakim yang tidak adil, kecenderungannya ke sana kemari gitu ya. Nah, karena kata Rasulullah kan hakim itu 2 masuk neraka, 1 masuk surga.
Tuh, jadi sebagian besar hakim itu akan masuk neraka. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi hakim itu terbagi 3. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Nah, yang masuk neraka adalah hakim yang pertama yang menghukumi tidak dengan ilmunya. Yang kedua orang yang artinya yang tanpa ilmu, maksudnya yang tanpa ilmu. Yang kedua orang yang menghukumi dengan melanggar dari ilmunya sendiri. Artinya tahu bahwa mestinya A malah dipilih B gitu ya. Nah, yang ketiga yang masuk surga orang hakim yang menghukumi dengan ilmunya. Maka benarlah dia dengan keadilannya. Nah, ini pun sama. Jadi artinya dalam ini kita harus berbuat pertama prasangka baik dulu. Prasangka baik dulu kepada yang bersangkutan, lalu kita ridho atas segala putusan Allah, maka kita kumpulkan musyawarah. Diperjelas dulu apa masalahnya. Nah, kenapa sampai terlambat? Kenapa tidak berbuat adil dalam ini? Nah, mungkin akan dijelaskan ini. Kalau semuanya sudah jelas dan ternyata mungkin dugaan kita salah, ternyata si suami ini memang penghasilannya terbatas misalkan. Sementara jarak yang cukup jauh misalkan dia untuk bisa seperti hanya setiap hari datang tidak cukup untuk hal itu dan sebagainya. Semua itu harus diperjelas. Kalau sudah jelas baru bisa diambil keputusan. Begitu. Jangan lupa mohon pertolongan Allah yang terbaik. Tapi pada prinsipnya kalau memang si suami ini betul-betul tidak berbuat adil hanya karena kecenderungan kepada salah satu di antara istrinya, maka itu yang dikatakan yang dilarang oleh Allah SWT tadi. Berarti pihak istri boleh menggugat. Boleh menggugat kalau yang sudah jelas-jelas permasalahannya. Makanya kan tadi jangan sampai masuk pada kalimat tadi seorang perempuan yang oleh Rasulullah SAW tidak akan mencium wanginya surga hanya karena meminta perceraian dengan alasan yang tidak benar. Jadi kalau sudah jelas, sudah jelas permasalahannya, diklarifikasi bahwa ternyata benar si suaminya telah berbuat tidak adil, maka tentu di situ apakah istri akan memaafkan untuk saat itu. Betul. Dan menjaga kerukunan selanjutnya. Nah, suami pun meminta maaf kepada istrinya untuk memperbaikinya. Atau misalkan suaminya tidak bisa berubah, ya akhirnya si istri minta menggugat cerai. Boleh, ada haknya. Ada haknya. Jadi artinya dalam kondisi yang sangat-sangat terpaksa karena kerukunan atau keharmonisan rumah tangga sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Demikian. Intinya berarti keputusan yang diambil itu harus maslahat. Iya, matang dan maslahat. Maslahat. Itu. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Demikian. Ya baik, semoga terjawab. Hamba Allah di perjalanan tetap hati-hati di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, istri saya tidak mau balik ke rumah, Pak Ustadz. Dia lebih betah di rumah orang tuanya karena suatu hal. Kira-kira bagaimana penjelasannya ini, Pak Ustadz, di hamba Allah di Jakarta? Pertama harus dilihat dulu apakah ketidakbetahan istri ini beralasan dengan alasan yang benar. Ya, kemudian juga semestinya apapun yang dilakukan oleh seorang istri, tindakan itu harus diridhoi oleh suaminya. Ya, hal-hal yang sifatnya seperti tadi berkunjung kepada mertua atau maksudnya kepada orang tuanya, kepada mertua suami, maka itu pun harus diridhoi oleh suaminya. Nggak boleh nyelonong begitu saja. Meskipun kepada orang tua ya. Walaupun kepada orang tua, karena begitu sudah akad nikah, istri itu milik suaminya. Berbeda dengan seorang anak laki-laki. Kalau anak laki-laki walaupun sudah akad nikah tetap dia milik orang tuanya. Ini syariat. Ini ketentuan Allah yang di sini makanya dalam hadis katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya Islam. Oleh Al-Quran dan Sunnah tunduk. Nah, dalam surat An-Nisa 65 pun fala wa rabbika hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Demi Allah tidak akan dikatakan beriman di antara kalian sehingga menjadikan Rasul sebagai hakim dan ridho atas putusan yang dilakukan dengan keputusan Allah dan Rasulnya tadi. Itu. Nah, maka dalam ini tidak boleh kita melebihi Allah dan Rasul. Seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah suaminya tanpa izin suaminya. Yang pertama. Yang kedua, seorang istri pun tidak boleh memaksa atau meninggalkan suaminya dalam keadaan terlantar misalkan. Sementara istrinya ongkang-ongkang enak-enak di rumah keluarganya. Sementara padahal dia punya kewajiban untuk melayani suaminya. Nah, ini pun tidak boleh dilakukan demikian. Maka harus tadi diminta ridhonya, jangan sampai terjadi gagal paham di kedua belah pihak.
Termasuk kan ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan. Maka di sini ambillah yang paling maslahat seperti apa. Jadi win-win solution, ya. Bagaimana supaya keduanya sama-sama bahagia, sama-sama menang, tapi di atas koridor Al-Quran dan Sunnah, bukan di atas nafsu. Dan ini yang agak sulit biasanya. Iya. Ya, mengalahkan seleranya ini agak sulit. Apalagi kalau si isinya ini adalah anak mama gitu ya. Nah, itu susah sekali. Saya belum lama mendengar ada satu kasus. Istilahnya pasangan muda. Nggak nyampe 1,5 tahun, cuma setahun cerai. Coba. Apa alasannya? Alasannya karena si mertuanya atau orang tua istri ini terlampau ikut campur terhadap keluarganya. Padahal sudah diserahkan si anaknya itu sudah jadi milik suaminya. Tapi dia terlalu ikut campur sampai urusan-urusan sepele saja disampaikan. Misalkan di rumah suaminya itu tidak ada sabun mandi, laporan. Ya. Hanya misalkan dia terlalu capek, laporan. Semua dilaporkan. Ya akhirnya gimana? Apa dia mau rumah tangga? Dia tahu coba-coba. Yang namanya rumah tangga ya begitu. Dia harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Ya. Karena dia sudah siap dengan ajaran akad, berarti dia siap untuk jadi istri. Nah, suami pun begitu akad diambil, dia siap mengambil alih kepemimpinan. Itu berarti sudah siap. Jadi jangan sampai janji ini dilakukan pelanggaran oleh dirinya sendiri. Dan itu berat di hadapan Allah. Karena melanggar perjanjian pernikahan itu merobek misakon golizo tadi. Perjanjian yang dahsyat. Di Al-Quran hanya disebut 3 kali. Perjanjian pernikahan, perjanjian para nabi dan rasul Allah, dan perjanjian Bani Israel di bawah gunung Tursina. Jadi bukan perkara sederhana. Maka betul-betul seorang istri harus tahu hak-hak dan kewajibannya. Hak istri adalah kewajiban suami. Hak suami kewajiban istri. Tuh. Kalau si istri kehilangan pengetahuan tentang ini, maka dia akan berbuat seenaknya. Jadi akan seleranya yang berjalan. Demikian pula suaminya. Nah, maka kalau keduanya ditundukkan dirinya kepada Allah dan Rasul, insya Allah akan terjaga harmonis. Itu dia ya kelemahan pasangan-pasangan muda memang tidak mengilmui dirinya terlebih dahulu. Makanya diperlukan adanya tadrib atau training pranikah. Betul. Waktu belum lama ini di pesantren Al-Fatah diadakan tadrib pranikah. Saya perkirakan paling-paling yang hadir nggak nyampe 20 orang. Gitu ya. Ternyata yang hadir subhanallah ya ada sekitar 50-an. Jadi memang betul dalam masalah ini pengalaman saya mengadakan acara-acara seperti ini gitu ya, itu ternyata senantiasa di luar dugaan. Dulu waktu di salah satu pendopo kabupaten, saya diundang jadi pembicara, panitianya qadarullah salah seorang murid istri saya gitu. Kemudian mengadakan acara, judulnya adalah tentang kiat mensikapi KDRT lah. Tuh. Istilahnya membangun rumah tangga sakinah, mensikapi KDRT. Nah, perkiraan oleh kita yang hadir cukuplah 300 maksimal. Sesuai dengan ruangan kapasitas. Ya. Ternyata yang hadir lebih dari 500. Coba. Masya Allah. Ini menunjukkan memang urusan ini penting gitu. Iya. Ya, bila perlu dirasil diadakan. Betul. Jadi Masya Allah. Nanti Terus, di tempat saya diadakan Ustaz. Saya ada lagi di tempat lain ya. Kita cukup batasi karena ruangannya kecil 50 saja. 50. Ternyata begitu dipublikasi yang datang 120. Jadi belum pernah kurang dari target yang beli ada makan sampai 2 kali lipat. Ini urusan seperti ini, urusan rumah tangga dan sebagainya. Demikian. Nanti insya Allah di pondok saya diadakan tuh Ustaz. Ya. Kita datang ya. Berikutnya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait poin yang ke-10 tadi Pak Ustadz, tentang pilih dilarang minta talak atas madunya. Wanita dilarang minta talak untuk madunya, yaitu zaman sekarang Pak Ustadz suka ada yang bilang perempuan itu pilih saya atau dia gitu. Jadi melontarkan pilihan seperti itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, memang ini salah satu akibat dari frame atau doktrin ya, dari kaum yang tidak paham Islam, gitu ya, tidak paham Islam, mendoktrin kita, mempengaruhi pikiran kita, memprovokasi kita seolah-olah bahwa
poligami itu adalah merupakan perkara yang aib. Iya. Itu. Karena kalau kita lihat di Indonesia poligami bukan berita. Di Indonesia. Artinya sudah hal yang biasa di negara-negara Asia gitu ya. Tetapi kalau di kalangan barat poligami itu berita. Tapi prostitusi bukan berita. Gitu. Kalau di kita prostitusi masih berita kan? Iya. Ya, prostitusi ada tempat-tempat ya, misalkan tempat-tempat ETS dan sebagainya gitu kan, ada tempat istilahnya kaitan-kaitan dengan hal itu banyak. Tapi kalau masalah poligami di kita tidak jadi berita, biasalah. Tapi di barat gitu ya, di mereka yang dunianya kapitalis itu atau juga di negeri komunis sama bahwa poligami itu jadi berita. Jadi pembicaraan luas. Tapi kalau prostitusi walaupun setiap hari dia lakukan tidak jadi berita. Nah, dalam hal ini maka bagaimana kalau ada seorang wanita meminta talak atas madunya? Maka perlu diperhatikan betul. Pertama, seorang suami ketika akan melangkah melakukan poligami ini, dia perhatikan betul apakah kalau dia poligami itu akan menjadi lebih maslahat atau menjadi mudarat. Diperhatikan betul. Nah, karena jangan sampai ia tidak bisa berbuat adil ya, karena satu dan lain hal, akhirnya dia nanti di hadapan Allah datang pada hari kiamat dalam keadaan miring. Nah, dalam keadaan miring di dalam hadis disebutkan. Miringnya seperti apa walau alam ya, kalau disebab. Yang pasti tidak pantas lah gitu. Sehingga orang-orang menjadi tahu, oh ini tuh suami yang tidak adil pada istrinya. Nah, kan jadi malu begitu nanti yang kiamat disaksikan orang banyak. Jalannya dengdek nih. Nggak tahu seperti apa miringnya, saya tidak bisa bayangkan ya, karena beda. Kadang-kadang penafsiran kita dan kiamat betul, beda. Betul. Tapi yang pasti sesuatu yang buruk gitu artinya, terkesan buruk. Nah, maka jangan ini hendaknya kita perhatikan. Karena makanya si suami itu hendaknya betul-betul melihat kira-kira maslahat apa tidak. Nah, makanya Rasulullah SAW sendiri kan berkeberatan ketika Ali akan mempoligami Fatimah. Rasul keberatan. Nah, khusus Fatimah karena takut rusak agamanya. Karena Fatimah itu sebagai salah satu di antara ibu yang memang termasuk khairun nisa, sebaik-baik wanita. Dalam ini maka jangan sampai jatuh atau jangan sampai rusak agama istrinya. Nah, maka harus pandai memilah dan memilih. Ada seorang suami kadang-kadang macam istrinya, "Dek, mending mana kamu mau apa? Mau madu apa mau racun? Mau di madu apa mau diracun?" Nah, jadi artinya kadang-kadang gitu. Sudah kalau nggak mau diracun aja katanya. Nah, pilih mana? Pilih madu atau racun? Ya pilih madu lah. Ya udah, saya madu ya, katanya gitu. Dijebak katanya. Dijebak gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Kalau misalkan pertimbangannya akan maslahat, si suami bisa berbuat adil, kemudian istrinya pun artinya tidak akan rusak agamanya, ya diperkirakan. Dan ini makanya tadi matang betul. Dia mohon pertolongan Allah, sudah pertimbangan satu dan lain. Dan betul, ia sanggup bisa mengendalikan. Bismillah, ya silakan laksanakan. Dan banyak memang perempuan-perempuan atau wanita-wanita muslimah yang perlu ditolong. Artinya saya malah menyarankan ya para wanita, para laki-laki, para muslimin yang solih, dia punya basic agamanya, dia mampu secara finansial, ya, dan dia mampu menjadi seorang suami yang baik. Kemudian ia punya kemampuan untuk melakukan hal itu, silakan segera lakukan. Selamatkan muslimat-muslimat yang belum pernah nikah itu. Ya, sehingga kesempatan untuk terjadi kemaksiatan lebih menjadi berkurang kan? Iya. Daripada dibiarkan kemudian dicaplok orang yang tidak tahu ya, yang tidak punya tidak punya basic agama misalkan, maka lebih bahaya. Nah, tapi kadang-kadang muslimat sekarang juga lebih senang dicaplok orang sih daripada dipoligami. Jadi itu itu permasalahan lain lagi ya. Nah, jadi itu pokoknya intinya adalah pertama seorang suami tidak boleh menggampang-gampangkan urusan ta'adud atau poligami itu. Tapi kalau sudah betul-betul mampu dari pertimbangan satu dan lain hal, maka lakukan segera untuk menyelamatkan muslimat-muslimat yang mungkin telat nikah. Ya. Nah, dulu kan saya sendiri pernah jadi ketua IPTN. Apa tuh? Ikatan Pemuda Telat Nikah. Nah, sekarang juga banyak kan IPTN. Daripada gitu udah
Bismillah, selamatkan. Tapi ingat kata Rasulullah SAW, seorang muslimah itu dipilih karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, atau karena agamanya. Nabi bersabda, "Fadbar bizatidin taribat yadak." Ambillah atau pilihlah kamu yang paling bagus agamanya di antara mereka, maka akan selamat dirimu dan diberkahi Allah. Jadi pilihlah seorang muslimah yang solihah. Di antara orang ada 4 pilihan, pilih yang paling soleh. Nggak apa-apa cantik juga. Jadi solihah dulu gitu. Gitu. Baik, semoga terjauh hamba Allah. Dan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya cukup nih? Masih ya. Pak Ustadz, kalau perceraian sudah diputuskan oleh pengadilan agama dan sudah keluar surat cerai di bulan Oktober tahun lalu dengan status talak bain sugro, kemudian sebelum masa iddah berakhir istri menopause, yaitu 3 bulan setelah putusan pengadilan di bulan Desember. Suami istri rujuk tapi belum nikah ulang di KUA, apakah bisa wali nikahnya penghulu di KUA saja? Suami istri masih bersama dalam satu rumah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, jadi dalam hal ini memang kalau kita mengkaji tentang talak itu kan ada yang talak roji, ada talak bain ya, dan sebagainya. Itu kalau misalkan terjadi talak bain itu talak di mana suami menceraikan istrinya tidak diperbolehkan rujuk lagi dengan istrinya, gitu. Dengan jatuhnya talak 3, maka suami bercerai sama dengan pelamar yang lainnya. Jika istri diceraikannya menerimanya, maka ia harus menikahinya dengan mahar dan akad yang baru. Jika istrinya tidak mau, maka ia dapat menolaknya. Jadi sebuah talak menjadi talak bain karena 5 hal. Itu pertama ada karena suami menalak istrinya dengan talak roji, lalu membiarkannya tanpa merujuknya hingga masa iddahnya habis. Terus dengan demikian talaknya terhadap istrinya menjadi talak bain hanya karena masa iddahnya habis. Kemudian suami menalak istrinya dengan kompensasi bahwa istrinya menyerahkan uang kepadanya, itu talak hulu, ya, artinya jaminan. Bukan, hulu itu artinya menyerahkan misalkan mas kawin yang diserahkan. Baik. Maka jatuh talak. Karena istri ditalak oleh perwakilan dari masing-masing pihak suami istri karena keduanya berpendapat bahwa talak itu lebih bermanfaat bagi keduanya daripada keduanya tetap dalam ikatan pernikahan. Nah, kemudian suami menolak istrinya untuk sebelum menggaulinya karena wanita yang dicerai sebelum digauli tidak memiliki masa iddah. Ya. Jadi kalau wanita yang cerai sebelum digauli maka tidak memiliki masa iddah. Jadi talaknya itu menjadi talak bain hanya karena jatuhnya talak. Nah, suami berketetapan hati menolak istrinya dengan talak 3, dengan 1 perkataan atau 3 perkataan dalam satu tempat, atau suaminya menolaknya setelah 2 talak sebelumnya. Jika itu terjadi, maka istrinya harus dipisahkan darinya, karena istrinya tersebut tidak halal menikah lagi dengannya kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain. Berarti sah itu yang 3. Ya, jadi tadi kalau yang disebut talak sudah jatuh tadi, tetap seorang istri harus menikah dulu dengan yang lain. Dan nikahnya itu bukan nikah rekayasa, bukan. Betul. Bukan begini banyak kata juga terjadi rekayasa. Apakah ibu halil ya modelin dia suaminya. Udah, pokoknya ke temannya, lu nikahin istri gua lo ya. Nah, tapi bayar lo, ya, jangan diapa-apain lo gitu. Nanti saya bayar, itu nggak boleh, ya, itu tidak boleh. Jadi itu tetap berarti statusnya tetap haram berarti ya? Iya, jadi dinikahin lagi. Harus dinikah itu dia tidak niat untuk menceraikan. Tapi ternyata di sepanjang perjalanan karena satu dan lain hal tidak cocok, kemudian cerai. Nah, kondisi inilah yang membolehkan suami lamanya itu menikahinya. Gitu. Kalau betah. Jadi kalau misalkan rekayasa tidak boleh. Iya. Jadi seperti tadi pun seperti itu. Jadi kalau misalkan mau rujuk lagi, posisinya sudah sampai begitu. Kalau misalkan belum, karena sudah talak 3 tadi, talak 3 itu adalah talak yang diberikan kepada istri 3 kali, 3 waktu. Bukan satu waktu. Saya talak kamu 1, saya talak kamu 2. Bukan begitu. Ya. Saya talak kamu 3 sekaligus. Nah, itu juga nggak ada itu. Nggak ada ya. Nggak ada, 1 tetap ya. Jadi 3 kali kejadian. Nah, kalau sudah 3 kali kejadian dan masa iddahnya habis, maka si suami tidak punya hak lagi untuk menikahi istrinya.
kecuali kalau istrinya sudah menikah dengan yang lain. Lalu setelah sekian tahun misalkan ya berjalan terus tidak cocok nih, cerai. Nah, si suami jadi punya kesempatan lagi. Karena sudah dinikah sama yang lain. Dengan kata lain, mantan istrinya itu sudah menjadi janda lagi gitu loh. Ya, dan si suami yang keduanya itu sudah merasakan madunya, katanya itu. Sudah merasakan manisnya pernikahan dengan gitu. Bukan di bawah ancaman ya. Bukan di bawah ancaman, apalagi dibayar gitu. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung waktu dan silakan Ustadz disimpulkan. Baik, alhamdulillah para ikhwan dan akhwat, pemirsa Rasil Visual dan pendengar di Silaturahim. Demikian yang dapat saya sampaikan dari 1 sampai 10 ya, baru 10. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadikan satu wawasan tambahan agar kita lebih berhati-hati di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, terutama berkaitan dengan adab tolak tadi. Jadi jangan sampai gagal paham atau gagal tindakan sehingga akhirnya bisa menimbulkan kehancuran rumah tangga. Mudah-mudahan suami istri, para pemirsa Rasi Visual dan pendengar di Silaturahim dijaga oleh Allah SWT, tetap harmonis sampai pulang ke surga Allah. Bukan sampai tua. Kalau sampai tua bahaya ya. Sampai pulang kepada Allah, sampai di surga bersama-sama. Demikian. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Wa'alaikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kajian kita di sore hari ini terkait dengan adab tolak bagian pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan bagian adab ini pada kesempatan yang akan datang. Dan terima kasih kepada ikhwan akhwat yang sudah ngirim pertanyaan, dan insya Allah pertanyaan yang masuk tetapi belum bisa kami bacakan di kesempatan hari ini, mudah-mudahan jawaban Ustadz tadi cukup mewakili dari pertanyaan Anda, atau insya Allah kita nanti akan bacakan pada pekan yang akan datang, karena tema kita pekan yang akan datang insya Allah sama Ustadz ya, masih akan kita lanjutkan kembali. Dan saya undur diri di kesempatan ini, dan juga kru yang bertugas, ada Ondi, ada Mas Yusuf Subangkit, ada siapa lagi, dan semoga ikhwan akhwat bisa menjadikan ini sebagai ilmu bagi kita dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.